warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Onsa Channel, obrolan santai dimanapun dan kapanpun. Guys, sekarang kita bersama dengan Ustadz Fakih. Mau dipanggil Ustadz apa Bang? Biasa aja. Biasa aja. Panggil Bang aja ya? Ya, Bang aja. Bang boleh. Terserah. Namanya Bang Fakih Al-Fadil. Beliau ini penulis komposioner. Dia juga punya buku, berapa buku Bang? 5 yang terbit. 5 yang terbit. Judulnya apa aja? Boleh disebutkan? Boleh. Menuju ilahi. Menuju ilahi. Terus Pertama, menjadi sejati. yang kedua, ketiga, Yang ketiga itu berguru pada binatang. berguru pada binatang. Yang keempat, Yang keempat 50 energi jiwa. 50 energi jiwa. Itu bisa dibeli di mana aja? Bisa dibeli lewat Tokopedia bisa. Tokopedia. Yang kedua bisa kontak ke penerbitnya langsung. Tidak langsung. Ya, namanya penerbitnya adalah Inovasi Publishing. Inovasi Publishing guys ini. Ya, atau juga bisa tokonya namanya Guepedia. Yang satunya, yang beberapa lagi Guepedia, yang beberapa lagi itu Inovasi Publishing. Gitu. Silakan kalau kalian pengen order, silakan langsung ke Inovasi Publishing. Penulisnya beliau sendiri, Fakih Al-Fadil. Iya, gitu. Ya, gitu. Kesibukannya apa sekarang, Bang? Kesibukan seperti biasa, kayak antum ya, kayak ya biasa lah ngajar. Masih menulis. Menulis masih sekarang lebih sering nulis di Kompasiana. Ya, alhamdulillah. Ya, meskipun viewernya baru 1.700-an, ya lumayan lah, poin baru 340. Itu lumayan loh Bang, saya baru 1 follower saja. Follower saya ya ada kayaknya berapa ya, lupa, mungkin 8 kayaknya follower. Kalau viewernya udah banyak, 1.700. Masya Allah. Kalau Kalah poinnya baru 344-an. 346. Poinnya berapa? 350-an kayaknya. 300. 300. Kalau saya tuh 300 terakhir 336 poin. Saya baru nulis 4 judul. Berapa poinnya? Poinnya 336. Wow. Itu kalau dijumlahkan semua ya. Poinnya atau viewernya? Poinnya viewers baru 4, 5. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Itu lihatnya di mana kok viewers? Viewernya di yang mata. Yang di mata itu. Iya. Berarti 72 dong. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Total semuanya pasti ratusan dong. Ratusan. Kalau udah 4 tuh udah ratusan. Kalau poinnya nggak mungkin lebih banyak daripada viewernya. Pasti gitu. viewernya lebih banyak daripada poin. Mungkin salah lihat, mungkin bisa dicek lagi. Soalnya viewer itu mempengaruhi poin, terus juga komentar sama ini apa namanya feedback ya, menarik, aktual ya gitu, itu kan mempengaruhi poin ya. Tapi poin nggak mempengaruhi jumlah cuan yang akan kita dapatkan. Gimana cara dapat cuan di Dapat cuannya lewat GoPay. GoPay. Ya, GoPay. Tapi kan nggak bisa aktif dulu kan? Apanya? Nggak GoPay-nya. Saya pernah tuh masuk ke mau ada di kelas meeting kan? Di kelas meeting terus kita buka itu nggak bisa. Harus lihat viewersnya dulu. Kalau misalkan Karena baru bisa. Karena untuk mendapatkan uang di GoPay dari Kompasiana itu minimal antum sudah memiliki 50 konten. 50 konten. 50 tapi viewersnya kalau 3 4 pokoknya 50 konten. 50 konten aja. Itu enggak, bentar, itu baru satu syarat. Syarat kedua, yang menonton dan selama perjalanan punya Kompasiana di Kompasiana yang nonton itu 25.000. Ya, oke, clear. Terus komentarnya minimal 100 jumlahnya. Nah, setelah itu uang akan dihitung per bulan. Minimal 1 bulan itu kita memiliki 3.000 viewer. Baru kita mendapatkan bayaran. Kalau di bawah itu atau belum dapat 100 komentar, belum pernah ngirim 50 konten atau artikel, nggak akan dapat meskipun view-nya banyak. Oh gitu. Dan harus tercentang. Centang biru. Centang hijau dulu nggak apa-apa. Hijau dulu. Ya, karena itu berurutan ya. Kalau saya lihat hijau. dari Instagram, YouTube pasti centang ini beda. Centang hijau dulu baru centang biru. Gitu semua ya. Ya. Karena untuk centang hijau itu kan harus pokoknya daftarkan validasi data, terus nanti buat MPWP kalau nggak salah
ada PPP-nya gitu kan, macam-macam lah. Ini teman-teman mau tahu caranya gimana sih, cara menulis awalnya gimana Menulis sehingga itu bisa dibeli banyak orang. dibeli banyak orang, maksudnya ditonton banyak Maksudnya orang. maksudnya dibaca banyak orang. Pertama untuk membiasakan menulis itu ya coba aja. Pertama, modal menulis pertama adalah jangan lupa membaca. Jangan lupa membaca. Harus Ya, berapa harus. buku? Ya nggak harus berapa, ya minimal misalnya minimal 1 bulan 1 buku lah misalnya. Dalam artian adalah buku bacaan yang selalu dibaca gitu kan. Berapa halaman? Ya nggak harus berapa halamannya, terserah semampunya Terserah aja. semampunya. Mungkin 1 bab, mungkin 1 hari 1 bab, atau mungkin 1 judul tulisan, nggak masalah. Yang penting konsisten dalam membaca. Itu karena membaca itu mempengaruhi kualitas tulisan. Karena biasanya orang yang nulis terus bacaannya kurang berkualitas. Ya, itu bacaan mempengaruhi kualitas tulisan. Kualitas tulisan dipengaruhi oleh bacaan. Mantap. Gitu. Keren banget. Ya, itu pertama. Terus yang kedua adalah jangan pernah takut untuk menulis dan tulisannya jelek. Jangan pernah takut. Kalau pengen nulis, tulis aja coba misalnya nulis 1 paragraf atau mungkin nulis sedikit kata-kata, quotes atau apapun. Yang jelas kita mulai untuk menulis, nyicil kan. Lama kelamaan kita konsisten, tiap harinya kita nulis 1 paragraf, lama kelamaan kita tinggalkan jadi 1 artikel misalnya. Satu minggu misalnya 1 artikel. Konsisten, kita tinggalkan lagi 3 hari, setiap 3 hari kita nulis 1 artikel. Udah bisa, kita tinggalkan lagi 1 hari 1 artikel. Nah, itu akan menambah kualitas kualitas seseorang dalam menulisnya. Soalnya menulis itu butuh kebiasaan. Nggak semua orang yang suka baca itu bisa menulis. Nggak semua orang pintar, profesor, dokter dan sebagainya itu bisa menulis. Nggak semuanya. Kiai dan sebagainya nggak semua bisa menulis. Karena menulis itu adalah skill yang harus dibiasakan. Tapi berawal dari membaca. Berawal tentu saja dari membaca. Jangan pernah berharap tulisan Anda bagus, tapi nggak pernah baca. Itu omong kosong sekali. Jadi nggak bisa. Membaca dan menulis itu yang 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Orang membaca aja nggak menulis mungkin, tapi kalau orang menulis tanpa membaca impossible. Begitulah. Kalau misalkan orangnya malas membaca tapi ingin menulis, ketika orang yang malas membaca tapi dia ingin menulis, nggak apa-apa, tulis saja. Tapi dia harus mencoba untuk membaca. Untuk menyukai membaca, karena ya itu lebih ke kualitas kualitas tulisan mempengaruhi sekali. Ini abang kan udah nulis yang judulnya puisi itu satu puisi N semua, terakhirnya tuh T semua. Itu belajar bahasa kah dulu atau memang membaca terus bisa jadi seperti itu? Jadi sebenarnya saya dulu waktu SMA dulu latihan, pernah sekolah menulis selama 1 tahun kalau nggak salah. Selama 1 tahun saya pernah sekolah menulis. Diajar oleh para tutor dari FLP, Forum Lingkar Pena Lamongan. Dulu saya dari Lamongan. Jadi banyak banget materi-materi tentang tulisannya, antara fiksi dengan non fiksi. Fiksi yang berhubungan dengan puisi, cerita, novel, semua yang berbau fiksi, dengan non fiksi. Fiksi itu yang berbau faktual, nyata gitu ya, kayak artikel, tulisan hikmah, sejarah dan sebagainya. Itu kita semuanya udah pernah belajar bagaimana teorinya dan sebagainya. Nah, cuman nanti di perkembangan ya umur saya segini, saya mungkin karena sudah bosan menulis sesuatu yang berbau aktual, yang berbau fakta ya. Karena saya sering nulis tulisan hikmah, tulisan artikel itu sering banget, maka saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Hinggalah bergeser menjadi pertama itu novel. Saya menulis novel, judulnya saya banyak novelnya. Novel saya banyak. Takdir Cinta, Cinta Hujan, Shira, Leon 1, Leon 2, ada 2, ada The Pipe 1, The Pipe 2, The Pipe 3. Ya. Habis itu bergeser lagi menjadi puisi, karena puisi itu adalah ujung dari tulisan. Karena puisi itu simple tapi maknanya dalam dan tafsirnya itu luas. Makanya orang kalau mau belajar menulis, saya sarankan jangan pernah menulis berawal dari puisi, karena puisi itu kan singkat, sedangkan untuk menjadi seorang penulis yang baik itu harus banyak kata-kata yang keluar. Makanya
kalau ingin belajar menulis dari yang banyak artikel atau cerpen yang banyak. Saya itu mengkerucut jadi puisi itu jadi akhir ujung dari inilah karya kita gitu kan. Makanya saya nulis kumpulan puisi saya yang berjudul Kado untuk Sang Mawar. Itu buku tulisan yang saya hadiahkan untuk istri saya gitu. Kado Sang Mawar. Kado untuk Sang Mawar. Isinya puisi semua dari awal. Yang kata antum tadi, yang akhirnya itu T semuanya, U semua, A semua, I semua gitu. Itu yang tersendirinya. Iya. Nah, bagaimana cara mendapatkan seperti itu? Tentu saja kita banyak juga membaca buku-buku yang berbau romance. Berbau buku romance, banyak sih buku romance, kayak novel juga di dalamnya pasti ada romance. Ya, novel-novel romance pasti di dalamnya ada kata-kata kayak gitu. Atau buku-buku yang bahas tentang cinta dan sebagainya. Atau mungkin banyaklah kita lihat pemandangan sehingga muncul kata-kata yang terangkai sendiri pokoknya. Buku yang paling pertama dibaca buku yang paling pertama saya baca yang sampai ingat sampai sekarang adalah bukunya karya Krishna Babicara yang berjudul Sepatu Dahlan. Itu kan yang pertama. Itu buku pertama. Buku yang paling suka buku apa? Buku yang sangat membekas di hati saya adalah buku Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 karyanya Habibur Rahman El-Shirazi. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan cinta dan itu seperti kayak kehidupan saya sendiri pokoknya gitulah. Itu sangat membekas apalagi saya dulu waktu masih muda bacanya kan, masih SMA. Itu sangat membekas sekali dan bahasanya sangat luar biasa. Itu Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 itu sangat membekas bagi saya, novel ya. Kalau buku pertama Sepatu Dahlan karya Krishna Babicara itu bercerita tentang masa kecilnya Pak Dahlan Iskan. Ada bukunya sampai sekarang. Sekarang ada di rumah. Ada di rumah. Di rumah ada. Terus habis itu saya melompat ke Negeri Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara, saya baca semua itu. Nanti sampai merembet ke Tiriliye yang banyak, itu saya baca banyak karya-karya Tiriliye dan keren-keren. Begitu. Ada buku yang tidak disukai? Buku yang tidak saya sukai mungkin genrenya aja, genrenya yang nggak saya suka mungkin kayak buku-buku masak kayak gitu ya. Masak. Buku-buku yang kayak gitu lah. Saya nggak terlalu suka buku-buku tentang bangunan dan sebagainya, saya nggak terlalu suka. Tapi sebenarnya itu nggak diperjualkan banyak, biasanya orang-orang beli seperti itu kan buat ini aja kan, informasi dan sebagainya, nggak buat hiburan. Mungkin buku yang enggan saya baca tuh buku pelajaran. MTK suka? MTK saya pelajarannya suka dulu, tapi untuk buka LKS atau buku pelajaran itu malas. Kalau saya sukanya MTK kalau nggak ada gurunya. Itu kata-kata Pak Ganjar itu ya. saya nggak suka buku pelajaran itu aja. Kalau pelajaran matematika saya suka, tergantung gurunya sebenarnya. Kalau gurunya bagus ya saya suka, kalau tidak ya gimana ya. Oke guys, itu aja dari kami. Tetap subscribe Onsa Channel, obrolan santai dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Tips dari seorang penulis, tetap terus membaca. Kalau kalian tulisan mau bagus, tetap terus membaca dan tulisan kalian insya Allah akan terkenal dan keren. Begitu Bang? Bisa jadi ya. Kenapa bisa jadi? Karena terkenal itu ya urusan nanti hubungannya sama marketing dan sebagainya, bukan sama kualitas. Oke, tetap subscribe, like, and comment.